ya. Ada Pak Firman Madihot di sini. Yeay. Ya, makasih Mas Edo, makasih Mbak Pocu. Kita tuh hari ini mau ngebahas apa sih? Kita mau kembali mengepulkan asap di kepala kita. Kayak udah ada nih. Wih. Dari kemarin kayaknya Pak Firman juga asapnya udah mengepul. Tapi kayaknya aman nih Pak Firman, aset-aset sudah diamankan semua ya kemarin. Justru cuan ya. Justru Justru cuan. cuan. Tim cuan ini. Soalnya lihat deh, ceria banget loh. Oh gitu iya. Iya kan, ceria banget loh. Emang auranya kayak wow. Aura bersinar gitu malah. aura orang-orang yang sedang meniti masa depan tuh emang kayak gitu ya. Amin. Pak Firman, kita mau bahas soal IHSG hari Ya, ini. Lagi-lagi tadi kita sepanjang episode Detik Sore hari ini tuh IHSG terus yang kita bahas ya. Ya. Tapi memang ya karena memang kemarin tuh heboh 7% sekali. ya. Heboh sekali dengan turunnya sampai 7%. Walaupun hari ini bounce back lagi. Cuma ya tetap kekhawatiran pasar seperti yang disampaikan narasumber kita sebelumnya Pak Rudi. Itu bahwa pasar tuh masih tetap menanti-nanti kejelasan apa yang sebenarnya sedang disiapkan sama pemerintah sekarang gitu. Iya, betul. Nah, ini judul yang dibawa sama Pak Firman adalah cermin kesehatan ekonomi dan efektivitas kebijakan di pasar modal. Kalau melihat IHSG hari ini, cerminnya seperti apa, Pak? Ya, hari ini cerminnya sepertinya masih ya naik dikit ya. Artinya mereka masih menunggu terkait dengan ini kejelasan ke depan seperti apa. Nah, seperti tema kita hari ini bahwa IHSG itu adalah cermin kesehatan ekonomi ya. Dan kebijakan di pasar modal. Jadi kalau kita bicara IHSG, itu bukan hanya kita bicara dapat cuan di pasar modal. Tetapi banyak investor ya, yang terutama yang udah lama di pasar modal atau investor besar, yang pertama kali dilihat modal mereka adalah bukan hanya melihat cuan di pasar modal, tetapi IHSG atau indeks daripada pasar modal suatu negara itu mencerminkan kesehatan ekonomi. Ya. Nah, mencerminkan tentang efektivitas kebijakan yang dibuat dan mencerminkan tentang stabilitas politik itu seperti apa. Nah, jadi IHSG ini adalah termometer atau barometer. Jadi kalau misalnya kita panas tuh ya, kita enak ada sehat atau enggak, yang dicek tuh berapa pakai termometer kan, barometer ya, kan. betul. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini sekarang lagi demam nih. Nah, Lagi kalau demam. kita lihat demam ya. Berapa suhunya? Nah, suhunya ya kalau kita lihat kan secara year to date kan minus 10% sekian ya, 10% lebih. Atau bahkan dari Oktober udah berapa persen tuh, 20%. Betul. Dan itu kan kalau kita lihat ini hampir sama seperti kasus waktu COVID-19 kan. Beberapa saham bahkan jauh di bawah daripada yang COVID-19 kemarin. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang kita perlu cermati, terutama kalau kita memahami bahwa IHSG itu adalah barometer loh ya. Nah, artinya di sini kita perlu sebagai investor ya, sebagai orang yang misalnya memang kita membuat suatu plan perencanaan keuangan terkait dengan misalnya kita mau mengakumulasi terkait nilai aset kita dan lain-lain. Yang tentu ini sesuatu yang IHSG yang turun terus ini dan sampai kemarin seperti sampai tembus 7%, minus 7%. Nah, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, jadi kita harus sadar bahwa IHSG itu adalah kondisi real ekonomi. Itu yang pertama. Oh, kondisi real ekonomi. Jadi kalau Bu Sri Mulyani Iya. bilang jangan didramatisir kondisi ekonomi kita hari ini. Apapun kita bisa berkata seperti apa, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa market itu Sedang tidak kenapa-kenapa. Nah, betul ya. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa melawan pasar. Istilahnya begitu. Kita nggak bisa lawan pasar. Jadi yang harus kita lihat adalah bahwa IHSG itu juga merupakan satu sebenarnya cerminan juga yang bisa dilihat oleh pemerintah untuk melihat seperti apa sih kira-kira respon daripada market ya terkait yang tadi masalah kondisi ekonomi kita, masalah kebijakan yang dibuat, masalah stabilitas politik, arah ke depan mau seperti apa. Karena IHSG itu paling tidak suka dengan pasar modal itu paling tidak suka dengan namanya ketidakpastian. Paling tidak suka dengan ketidakpastian. Nah, itu sebabnya IHSG itu selalu perhatiin ya di negara manapun termasuk di Indonesia. Kita melihat bahwa IHSG itu salah satu yang menjadi sesuatu yang terus diamati. Nggak usah jauh-jauh. Detik pagi bahas market, detik sore juga bahas market, betul nggak? Nah, kenapa pagi dibahas, sore dibahas? Sama seperti kalau kita opname di rumah sakit. Coba tuh termometernya pagi diukur, siang diukur, sebelum malam tidur diukur lagi. Iya. Gimana kira-kira? Jadi ini tanda-tanda banyak yang cemas.
Nah, bisa dikatakan demikian. Hmm. Nah, begitu. Nah, jadi IHSG itu cermin yang indikator real ekonomi, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, IHSG, kalau kita mau lihat apakah kebijakan itu efektif atau tidak, ya, itu yang menjawab tuh IHSG. Nah, jadi yang menjawab tuh IHSG. Misalnya ada kebijakan tentang apa, misalnya tentang kita bicara kan ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Itu juga tercermin di IHSG. Yang paling mudah misalnya, kalau suku bunga naik misalnya, ya kalau suku bunga naik berarti biaya modal mahal kan. Nah, berarti bisnis tidak berkembang. Akibatnya apa? Orang melepas duitnya. Sebaliknya, kalau suku bunga turun berarti bisnis akan berkembang. IHSG akan naik. Itu salah satu contoh. Ambil contoh misalnya kebijakan fiskal. Misalnya pemerintah ada buat paket stimulus misalnya. Atau misalnya melakukan pemotongan pajak atau apapun itu. Nah, itu biasanya akan melakukan apa? IHSG akan naik. Itu salah satu contoh ya. Kita melihat bahwa efektif atau enggak sebuah kebijakan itu juga yang menjawab tuh IHSG. Nah, jadi bagaimanapun istilahnya banyak investor berkata bahwa kita nggak bisa lawan pasar. Kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya aksi ya untuk menenangkan pasar dan lain-lain, itu sifatnya sementara. Tetapi akan kembali, sama seperti kita sakit lah. Kalau kita sakit misalnya dikasih misalnya obat pereda penurun suhu, demam. Itu kalau selama misalnya penyebab virusnya nggak diperbaiki, nggak disembuhkan, itu akan demam terus. Oh iya benar. Nah, kok tiba-tiba keluar sepertinya? Benar ya Mas Edo ya? Iya, benar. Kalau nggak sembuh-sembuh tuh ada. Benar ya? Sembuh, benar. Kalau misalkan faktor politik berarti ngaruh juga? Oh sangat. Karena apa? Karena politik ini erat kaitannya yang membuat soal kebijakan. Oh betul. Kebijakan baik itu misalnya di pemerintahan ya, yang menentukan menteri, yang menentukan gubernur Bank Indonesia. Kita lihat. Kalau misalnya kebijakan moneter kan itu di Bank Indonesia wewenangnya. Kalau misalnya kebijakan fiskal kan ada di Kementerian Keuangan. Itu yang menentukan siapa? Tentu adalah yang pemerintah. Nah, itu kan ada hubungan dengan politik dan lain-lain. Nah, jadi makanya IHSG itu betul sebagai cermin untuk kita bisa melihat seperti apa kesehatan ekonomi dan seperti apa efektivitas sebuah kebijakan dari suatu negara. Nah, soal kebijakan ini kan baru-baru ini bahkan fresh banget from the oven, otoritas mengeluarkan kebijakan boleh buyback tanpa rules gitu. Itu kebijakan itu apakah respons dari sebuah kepanikan atau justru adalah respons dari sebuah kebijaksanaan yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu agak berat ya Mas Edo ya. Karena bukan ekspertis saya di sana ya. Tapi saya melihat bahwa itu mungkin tujuannya adalah supaya ada semacam tindakan reaksi cepat ya terkait dengan kondisi pasar modal saat ini. Karena kalau misalnya indeks kita terus turun, itu kan membuat sentimen negatif itu terus berjalan. Nah, kalau sentimen negatif ini terus berjalan, itu yang mengakibatkan baik retail, ya investor retail maupun investor yang besar, baik lokal maupun misalnya luar ya asing, itu kan akan menarik dananya dari kita. Kalau mereka menarik dananya kan itu jadi problem ya. Benar. Nah, jadi apapun mungkin akan dipikirkan. Salah satunya mungkin itu ya. Masalah itu apakah suatu yang tepat atau tidak? Mungkin Mas Edo mesti mencari narasumber lain. Siap. Nanti saya cari mulut lain untuk mengonfirmasi apa yang di kepala saya nih Pak Firman. Tapi mungkin juga katakanlah nih Pak Firman, Pocut punya 100 juta. Uang dingin. Dia, kalau tadi Pak Rudianto bilang mungkin nggak bisa semuanya ditempatin satu keranjang gitu di pagi-pagi. Diversifikasi. Iya, Pak Firman juga udah sering bilang kalau memang nggak boleh semuanya ditempatin satu keranjang. Nah, dengan kondisi market yang seperti sekarang, idealnya atau bijaksananya ini perhitungan alokasinya berapa kemana-kemana Pak Firman? Katakan punya duit 100 juta. Gitu. Kalau duit 100 juta tergantung yang pertama ya, diversifikasi. Yang pertama itu kita bicara kelas aset. Jadi kalau kita investasi itu ada dua yang penting. Yang pertama seleksi aset, yang kedua adalah seleksi efek. Nah, seleksi aset itu adalah misalnya aset misalnya yang equity atau misalnya yang risiko besar.
atau misalnya aset yang misalnya risiko rendah, misalnya pendapatan tetap, atau misalnya yang risiko rendah, misalnya seperti pasar uang. Nah, jadi seleksi aset. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kita seleksi efek. Dari aset misalnya di saham atau misalnya di pendapatan tetap, kita seleksi lagi tuh, mana. Nah, jadi terkait tadi pertanyaan tadi, berarti kalau dari 100 juta, kita tentu harus pilih dulu. Misalnya kita mau pilih di aset yang mana nih, tergantung risk profile-nya. Kalau misalnya di risk profile yang misalnya yang agresif, mungkin dia lebih banyak adalah ke yang saham, misalnya 70%. Lalu kalau misalnya dia adalah yang misalnya yang konservatif, terbalik tuh. 70% atau 80% misalnya di yang pasar uang, atau misalnya yang resiko rendah. Kalau misalnya dia moderat, ya mungkin bisa 50-50. Nanti sesudah itu baru di dalamnya beda lagi. Jadi kalau misalnya ada yang agresif yang 70%, nah baru dia lihat efek-efek mana yang dia pilih. Contoh misalnya seperti kondisi seperti sekarang. Kondisi seperti sekarang misalnya saham-saham apa nih yang kira-kira dia bisa masuk. Kita ambil contoh misalnya mau lebaran ya. Lalu hampir semua di saat krisis biasanya sektor yang terkait dengan kebutuhan pokok itu lebih tahan. Lebih kuat dan lebih cepat pulih. Nah mungkin kondisi seperti itu perlu dilihat sehingga orang masuk lebih ke arah sektor-sektor yang bicara soal konsumsi ya. Nah itu salah satu. Tapi kalau misalnya dia takut dengan kondisi seperti sekarang, ya disarankan mungkin lebih megang ke pasar uang ya, atau lebih memegang kepada yang namanya efek atau misalnya aset yang berisiko rendah. Nah bisa reksadana pasar uang atau misalnya ambil ke obligasi pemerintah seperti itu. Kalau porsinya berarti tadi itu ke saham, kalau makin dia moderat, makin dia konservatif, makin sedikit kan. Iya. Kalau moderat, katakanlah moderat berarti di saham 50. 50-50. 50-50. Iya. Oh, tetap saham lebih besar gitu ya. Nah, kalau misalnya agresif saham lebih besar, bisa 70-80, sisanya misalnya pasar uang atau pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya dia yang konservatif, yang tidak menyukai risiko, mungkin 70-80 misalnya di yang pasar uang. Nah, sisanya mungkin bisa di pendapatan tetap atau misalnya di saham. Tapi kalau misalnya dia yang moderat ya, yang menyukai risiko tapi juga dia mencari aman juga, nah itu 50-50 ya. 50% di aset yang berisiko, sebagian aset yang di risiko rendah. Baik. Yang aset berisiko rendah nih apa aja Pak biasanya pembagiannya? Aset berisiko rendah, kita ambil contoh seperti yang sekarang, ambil misalnya obligasi pemerintah, jangan obligasi korporasi ya, obligasi pemerintah. Atau misalnya masuk ke pasar uang misalnya seperti deposito. Ya, nah deposito tapi deposito misalnya bank-bank yang memang itu suku bunga yang mereka tawarkan, rate deposito yang tawarkan, itu mendekati seperti yang LPS. Karena di ketentuan LPS sudah jelas bahwa kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga depositonya di atas suku bunga penjaminan daripada LPS, itu tidak ditanggung resikonya oleh LPS. Jadi risikonya lebih tinggi. Iya, biasanya hukumnya kan begitu. Kalau misalnya saya bank kecil nih datang ke Mas Edo, nawarin deposito yang sama dengan bank besar. Mas Edo bilang, lebih baik saya bank besar itu dong. Daripada yang kecil. Daripada yang kecil. Risikonya lebih terjamin dari yang besar. Betul, makanya dia akan naikin suku bunganya. Depositonya, rate-nya akan lebih tinggi. Nah itu nasabah harus paham dengan yang seperti itu. Right. Dan hari ini ISG bertepatan dengan momentum pemulihannya. Katakanlah seperti itu pemulihannya. Bank Indonesia juga mengeluarkan respons dengan menahan bunga acuan, Pak Firman. Cukup efektif nggak sih ini untuk bisa menahan gejolak pasar uang keluar dari? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Cukup efektif nggak? Yang tadi seperti kita bahas, IHSG itu cerminan dari kesehatan ekonomi sama tentang kebijakan yang dibuat itu, yang menjawab efektif atau enggak itu adalah IHSG. Jadi kita akan lihat besok IHSG seperti apa sama beberapa hari ke depan. Nah itu yang akan kita lihat. Kalau yang hari ini belum bisa kelihatan ya? Dengan kenaikan yang cukup tipis ya, dibanding dengan penurunan yang cukup dalam seperti kemarin, saya pikir kita belum bisa menjawab dengan mudah terkait hal itu. Jadi kita nggak bisa jawab. Nah kita akan lihat nanti IHSG untuk besok ya, sama untuk beberapa hari ke depan. Masih harus dipantau itu sebabnya kalau kita berinvestasi atau kita yang berinvestasi di pasar modal atau dimanapun, nah kita mesti lihat bahwa IHSG itu adalah satu cermin yang harus kita amati.
Itu sebabnya rajin nonton Detik Sore. There you go. Wah, gak bisa nge-host Pak Firman sih. Kita bilang, nanti kita tawarkan Pak ya kontraknya Pak ya. Mungkin besok bukan Edo, Pak Firman. Iya bisa. Bisa. Bukan Edo. Mas Edo lebih pintar. Enggak. Oh, muji-muji kayak kolom komentar cewek-cewek di Instagram. Iya. Kamu cantik, kamu lebih cantik. Sampai besok pagi tuh 100 komentar itu aja terus. Dan banyak berseliweran sekarang perencana keuangan atau mungkin konten kreator keuangan yang bilang guys mode survival ya sekarang. Survival mode ya. Karena kondisi benar-benar nggak baik-baik aja nih sekarang. Kalau mau diurutin tuh banyak tuh daftarnya, PHK lah, deflasi lah, terus pabrik-pabrik tutup, relokasi segala macam, efisiensi. Gimana menurut Pak Firman? Ya, saya melihat ya, saya bisa salah ya. Ini hanya sekedar pandangan saya. Saya melihat ini kalau nggak hati-hati ya, kita bisa seperti kondisinya hampir sama seperti dulu waktu COVID gitu ya. Takut banget pas mau bilang dulu waktu Krismon. Wow, takut. Boleh gak nyampe situ nggak Pak? Jadi kenapa saya ngambil itu ya karena penurunan IHSG kita ya. Nah itu kan yang seperti kemarin ditutup sementara, itu kan terjadinya terakhir di COVID. Betul. Lalu yang kedua, indikasi yang kedua adalah kita melihat bahwa saham-saham di pasar modal itu banyak yang harganya udah di bawah daripada harga-harga waktu COVID. Lalu yang ketiga, nah kita melihat banyak sekarang pemutusan hubungan kerja PHK ya. Nah itu adalah sesuatu yang juga perlu diantisipasi. Nah mungkin pesan buat mereka yang misalnya yang mengalami PHK, ingat uangnya jangan dibuat misalnya kepada investasi bodong. Ya, jangan berpikir wah uang segini kira-kira cari yang return 10% ya per bulan, 2,5% per bulan, hati-hati ya. Karena minggu lalu tuh ada yang datang ke kantor tuh ya, mereka tunjukin wah ini ada fotonya Pak Firman nih ya, ada WhatsApp group katanya bisa memberikan return per bulan 2,5% gitu ya. Waduh. Bodong tuh, bodong. Itu bodong ya, perlu dikasih tahu 2,5% per hari lagi. Nah, perlu kasih tahu bahwa yang namanya investasi bodong itu udah pasti ya. Contohnya misalnya mereka menghimpun dana dari masyarakat ya. Menghimpun dana masyarakat diolah oleh personal itu udah pasti bodong. Kalau mau diolah yang jelas oleh MI, reksadana. Yang kedua menjanjikan return. Nah, itu menjanjikan sekian persen itu pasti bodong. Yang berikutnya pasti dalam sebuah investasi tidak ada yang pasti. Nah, itu sebabnya investor harus belajar bagaimana berinvestasi, apa risikonya, dan bagaimana saya meminimalisir risiko supaya saya bisa mendapatkan probability gain untuk mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Nah, itu yang harus dipahami. Karena biasanya di tengah kondisi krisis kayak gini, misalnya kita katakan kondisi krisis kayak sekarang, banyak tawaran-tawaran tuh biasanya. Betul, memanfaatkan ya, memancing di air keruh. Betul, memancing di air keruh. Gak baik. Gak baik ya, jangan ya. Dan ini juga kan ntar lagi soalnya THR Pak, mau cair. Terus bertepatan sama orang mau gajian juga. Betul. Jadi kondisi psikologis orang merasa kayak dia punya duit banyak. Betul. Sehingga rasa-rasanya akan lebih impulsif nanti belanjanya. Betul. Dengan kondisi yang sekarang, what to do Pak Firman? Nah, apakah perlu kita untuk jangan deh beli yang aneh-aneh dulu gitu atau gimana? Iya. Jadi pastikan dulu, selamatkan dulu masa depan. Ya, sisihkan bukan sisahkan. Jadi sisihkan dari dana yang ada yang kita dapat. Pastikan bahwa setiap bulan itu rutin ya, kalau ada sesuatu yang lebih besar ya lebih besar untuk disisihkan. Nah karena kita harus tahu bahwa namanya masa depan bukan masa belakang ya. Betul. Jadi kalau kita bicara masa depan itu adalah investasi. Di mana ada inflasi ya yang harus kita pahami. Lalu ada yang namanya sekarang disrupsi media sosial ya. Lalu ada beberapa yang membuat kita sehingga kita impulsif dalam kita belanja. Nah itu kita harus pahami sehingga kita lebih bijak dalam spending, dalam belanja. Walaupun kita mendapatkan tadi Mas Edo bilang, loh kok di rekening tiba-tiba double nih, ya bukan double, satunya THR, satunya gaji yang bertepatan sama. Benar. Yang sama. Iya, belanja cewek-cewek triple apalagi nih. Wih. Jadi tetap harus mawas diri Pak ya. Betul. Banyak-banyak istighfar guys. Bener, itu dia. Ini soalnya deketan banget beneran. Ini honestly speaking, frankly speaking, kalau
kondisinya sekarang kita mau akhir bulan dapat THR plus gaji, itu pasti banget kita ada kondisi kayak wah aku kaya gitu, aku akan belanja ini A B C D. Mungkin bisa kalau memang itu akan berakhir dalam kondisi uang dingin, ada baiknya langsung dialihkan ke rekening yang memang agak susah untuk dicairin Pak ya. Betul, ke iya, RDN. Rekening khusus untuk investasi. Bisa. RDN. Kalau kata Pak Firman tadi disisihkan bukan disisakan. Disisihkan ya, bukan Karena nggak disisakan. ada orang yang mau disisakan. Kalau disisihkan mau. Kalau saya nggak mau disisihkan. Iya juga sih. Diginiin Salah dong. gua. Karena nggak ada orang yang mau dapat sisa gitu maksudnya. Betul. Orang aja nggak mau apalagi uang. Nggak tahu bener analogi gue, yang penting gitulah. Ya, tapi paham ya detikers. Emang ini emang jam-jamnya rawan. Iya Nah, udah bingung nih soalnya otak kita udah wih gitu kan. Asli sepanjang hari ini kita bicaranya uang mulu ya. Iya. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas Sekali Edo. lagi. Pak Firman. Makasih Bapak Cut. Kita skema.